Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun, Bapak Tuan Guru yang sama-sama terhormati, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam semakin iki kita memasuki malam yang kedua di hari tasyrik bulan Zulhijjah atau Idul Adha ini. Mengawali taklim kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Fatihah. Kita hajatkan, kita niatkan kepada seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup, wabil khusus yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan kepada seluruh keluarga kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Amin. Sebelum kita sama-sama menyimak mendengarkan lanjutan pengajian kita pada malam hari ini, perlu yang informasikan tiba sekalian jamaah. Jadi insyaallah di malam Sabtu sing datang niki adalah jadwal untuk penyebaran amplop donatur bulanan niki. Sehingga niki sekedik ganti jamaah atas hadir sehingga cuaca. Insyaallah kita sebar malam Sabtu mudi, syukran ya. Sabtu mudi karena ya sekalian pun lebih duit jamaah atas si mengetahui untuk semestinya jatuhnya malam niki tanggal 30 ya, 30 Juni. Jadi insyaallah kita sebar amplop niki malam Sabtu sekian datang. Mudah-mudahan cuaca lebih mendukung sehingga apa maksud dan tujuan daripada kita semua sesuai dengan disampaikan oleh Tuan Guru pada pertemuan sebelumnya dapat sesuai dengan rencana kita. Insyaallah kelanjutan pengajian kita Bapak Ibu pada halaman, jadi sila pada halaman 62 baris ke 7 dari bawah. Kepada Tuan Guru diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Yang dihormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah majelis taklim rahimakumullah. Masih kita di suasana Idul Adha. Kita sekarang masih di hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari-hari menjemur ikan, menjemur daging yang telah berkorban sampai dengan 3 hari, 11, 12 dengan 13. Itu namanya ayyamut tasyrik.
pada tanggal 10 kita belum punya rezeki untuk berkorban. Ternyata besok tanggal 11 ada rezeki beli sapi atau beli kambing berkorban, sah sudah. Masih kita berkorban dalam suasana Idul Adha. Tanggal 12 baru dapat rezeki. Tanggal 10, tanggal 11 belum ada. Tanggal 12 kita beli. Atau mungkin tanggal 13, hari terakhir tasyrik kita beli, lalu kita berkorban. Maka pahala daripada berkorban di hari-hari tasyrik sama dengan kita berkorban, nilai pahalanya seperti pada berkorban tanggal 10 Zulhijjah. Tentu kalau kita berbicara ibadah kurban tidak hanya untuk kepentingan sosial, tidak hanya memberikan rasa kebersamaan di balik semeton jari teh, mungkin sesekali sesewaktu mereka menikmati namanya daging. Tetapi yang paling esensi, yang paling mendalam daripada ibadah korban itu adalah ditaqarrub ilallah. Untuk semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyembelih hewan korban. Ketika kita mau berkorban, maka yang memberikan motivasi kita untuk berkorban itu adalah semangat ketakwaan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Secara fisik tidak akan sampai kepada Allah daging yang kita sembelih, hewan yang kita sembelih, darah dan dagingnya, tetapi yang disambut sampai kepada Allah itu adalah wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah, lalu kita berkorban. Jadi berkorban adalah wujud nyata kita itu adalah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan menyembelih hewan korban sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dagingnya kita berikan kepada saudara-saudara kita yang masuk kategori yang kurang mampu, itu adalah bagian daripada hablum minallah kita dan hablum minan nas. Itu makna daripada korban yang kita lakukan, yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun yang paling jauh adalah korban ini adalah sebagai persiapan kendaraan. Di saat nanti setelah kita selesai di padang mahsyar, dihisab di padang mahsyar, lalu kita akan melewati sebuah sirat, perjalanan panjang yang ujungnya dua, persinggahannya dua. Yang ke sana, ke kanan itu adalah ke surga, yang ke kiri adalah ke neraka. Nah, kendaraan yang mengantarkan kita itu dalam sebuah hadis mengatakan kendaraan kurban yang kita korbankan pada saat kita masih berada di dunia, yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah bersabda, "Azimu dhuhayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Perbesar hewan korbanmu, maka karena sesungguhnya hewan korban yang engkau korbankan itu kelak akan menjadi kendaraanmu di saat kamu melintas di as-sirat itu. Jadi nilai yang paling hakiki adalah nanti mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu yang kedua adalah akan menjadi kendaraan kita di saat kita melintasi as-sirat setelah kita berapa lama menghadapi hisab di padang mahsyar itu untuk ke surga, atau mungkin karena ada kesalahan kita lalu kita dibawa mampir ke nerakanya Allah. Jadi dengan ibadah korban akan mengantarkan kita kepada nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yaitu Jannatul Naim.
Itu sekilas mengenai korban. Jadi sungguh sangat beruntung bagi jamaah, bagi siapa saudara-saudara kita punya rezeki, punya kelebihan, lalu ingin berbagi, dan apa yang dibagikan kepada saudara-saudara kita itu adalah sebuah amal ibadah yang bermanfaat ganda. Manfaat gandanya adalah mendapatkan balasan dari Allah. Manfaat gandanya adalah mengikat tali silaturahim dengan saudara-saudara kita yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita baca apa yang teks yang tertulis di dalam kitab itu. Sehingga kita bisa sedikit demi sedikit bisa mengukur kita sebagai suami, bisa mengukur diri kita juga sebagai sang istri. Di mana posisi kita? Apakah masuk kategori istri solehah? Apakah masuk dalam kategori suami yang soleh? Nah, silakan kita yang masing-masing punya sikap, punya perilaku dalam kehidupan kita dalam menjalankan bahtera rumah tangga kita. Yang bab ini dalam beberapa kali pertemuan kita ini masih menyoroti tentang bagaimana sifat-sifat istri yang kurang baik, lalu diberikan peringatan menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang baik. Baik, kita baca sekarang teksnya. Dan telah mengeluarkan khatib kisah perempuan yang keluar ia daripada rumahnya. Bagaimana ceritanya tentang wanita senina istri yang keluar dari rumahnya dengan tiada izin suaminya. Sugul lalu jokum bijak lengan lek balik di narak baik endang izinnya tiba semama. Adalah perempuan itu dimurkai Allah Ta'ala. Dengan nina sak lalu jokum bijak lagun di nawah baik endang izin tiba semama, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tergedakang itu si Allah. Mumirwan dalam sampai Allah gedak tipalik itu sendiri senina ngan tanah. Dimurkai Allah Ta'ala hingga kembali ia kepada rumahnya. Adalah perempuan itu dimurkai Allah Ta'ala hingga kembali ia pada rumahnya, atau hingga redha daripadanya oleh suaminya. Sampai na uli ajak balena lengan kelemak lengan piran jak lalu nyedi dia lalu ngedang izin sampai na uli dekang si Allah. Atau sampai na piran jak redha semama. Nah, niki penjelasan niki. Atau redha daripadanya oleh suaminya. Inilah perlunya bagaimana menjadi istri yang solehah itu mun teu ojok bijak teu bebadak baik tiba semama teh. Dini nek keteba alasan semama aku lalu berawen jok itu, lalu jok ini ya. Masih doang lai nuli. Nelai ke uli, nelalu jok bijak, nek kedek susah kan arah HP. Telepon atau SMS atau WA je terbadak aku endang izin kak engkau lalu jok kita lalu jadi suwe-suwe bah ruan si uli mudah-mudahan selamat. Nah, ini kan respon positif dengan desa sebama dalam teng endang izin lalu leka jok bijak ketika semama dek balik ataupun semama dek na arak dek balik. Dan pada suatu riwayat, mari penjelasan di sebuah riwayat, telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat yang di langit. Lamun baru Allah murka. Lagunakan di lain apa riwayatnya nih. Telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat. Selaku malaikat. Ngedik nda menang iya. Entan senina lalu ojo kembijak dik nara izin dengan semama yang di langit. Malaikat satu di arah di langit. Pira ribu malaikat dia tahu ia lui. Ia ngedekang itu, ia ngelaknat itu. Dan tiap-tiap suatu yang lalu atas yang lain daripada jin dan manusia hingga kembali. Makhluk-makhluk selain maksudnya. Selain malaikat, arak makhluk jin, arak makhluk lain milu namasi
ngemur kain ita si jari senina subul tanpa izin dengan suamimu. Malaikat di nadaman ita, makhluk-makhluk lain selain malaikat jin ataupun makhluk lain niki pun masih ngenun tanah. Sampai dia kena uli. Sampai teruli lalu ojok mbi malaikat silik langit, makhluk-makhluk si lain miluna gedekang ita si jari senina si lalu ojok mbi tanpa dengan arah izin dengan lek semama. Selanjutnya, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dalam sebuah hadis, dan Hakim, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, apa dan bau-bauan, atau wangi-wangian bahasa mudah. Kemudian keluar ia, maka lalu ia atas sesuatu kaum. Lamun lalu subul wangi-wangian nu biasa semprot awak dengan atas datang bawah. Julumudi bawa atas semprotna wangi-wangian. Ya wangi-wangian kadune pun subul terus ni. Maka lalu ia atas suatu kaum. Sinyata lah. Mendapat mereka itu akan bau-baunya. Liwat arah dengan mama toko lah, dengan mama jeung kena kumpul, dia tengah lang liwat. Sampai dengan si mama si toko si langana liwat no kaget. Lah. Ampun bidadari subul ni. Cekin ngecok leka. Disebut bidadari. Sehingga wangi-wangian kadun si melebihi dengan biasa. Lamun maraan tanun dengan dina dengan senina, maka perempuan itu seperti berbuat zina. Dosa na. Belik salah na nu. Dek na berzina. Lagu ngombe belik dengan berzina na dosa na. Ngeno mau na dosa. Sehingga ia subul. Woi. Setengah botol si na semprot awak na. Teambu si dengan si liwat. Kagum. Bengak. Dan mata memandang itu zina. Dek ni ia doang peleh. Dengan mama singgita ni pun masih ikut berdosa. Jadi ia berdosa, ia miang dengan dosa. Mohon maaf jar jamak ni dikit penjelasan dikit. Mun ita berdosa sejadi dengan ini, ninggalang rumah subul ngadu wangi-wangian yang bagus, pakaian si bagus, pun terliwat dipalai dengan mama menjangkan arak le rorong atau lembe. Nah dengan mama singgita ita pun masih mata nenu mau pada salah namara dengan si berbuat zina. Ita sak berpakaian ngeno masih mau terdosa antara dosa dengan berzina, dengan mama si ita miang ya dosa pada dosa namara dosa dengan berzina. Nauzubillah min zalik. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan bagi suaminya, ngerawas, muni, senina, tiba semamakna, apa unina. Apabila berkata oleh perempuan bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Apa jarina marantano? Maka sungguhnya batalah amal perempuan. Nyeda kebagusan teita sejadi dengan nina. Maka sungguhnya batalah amal perempuan. Pejasa tegawi kebagusan jadi seda. Maka adalah kebaikan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala, galiblah jatuhnya perkataan yang demikian. Kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah. Nah, dengan ini sekiranya wa dengan nonton semama non dengan ini dia teparan dia takut kepada Allah. Teparan dia takut kepada Allah. Sehingga ia biasa ngode wadan tan kebagusan semama dia kawi.
berbuat kebajikan oleh suami pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya, niscaya ia berkata, tiada aku lihat suatu kebajikan sekali-sekali. Pokoknya muna ara kebagusan si gawe ni si semamak te marah angkut dengan si nutup mata di luah baik gawe kebagusan. Ulangi nampak redaksi niki. Berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun. Kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya, niscaya berkata, tiada aku lihat suatu kebajikan sekali-kali. Nah, demena lengi jarak kesalahan sekedi, kebagusan sak gawe-gawe nenu telang. Kelengian si sekedi nu ya kepegita. Ini sifat kebiasaan orang yang hati kotor itu, ketika kebaikan dilakukan oleh orang maka selalu merendahkan. Ketika melakukan kejahatan, walaupun dia melakukan kebaikan, maka tidak akan nampak kebaikannya. Dia ada kepegitan, kebagusan. Si pegitan apa? Kelengian. Kebagusannya 10, kelengiannya sikit, si sikit tu kepegitan. Nah, itu makna dengan penjelasan dengan kitab yang dikatakan tadi oleh Ibnu As-Sakir dan Ibnu Adi. Tadi sikit dikit. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Iya. Di mana perempuan yang meminta akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau surga. Dan mengeluarkan oleh Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana perempuan yang meminta akan suaminya akan talak, ngendeng ke siang aku pendak li si dia. Dengan beli motor itu jeng 10 tahun terbenikah kita beli motor. Siang dua akung ke. Nah, ini bahasa ongkat senina ti paling semama. Minta akan suaminya talak. Daripada tiada suatu kejahatan, di nara alasan kelengian, kecuali lamun memaling semama pun lain siang, di na berdosa. Semama peminum narkoba, orang yang siang, dia nak berdosa. Lagu lama semua berpacu, ampunan siang aku, dia tak nak berdosa. Ini kena beda yang ni. Jadi lamun semamak tajak pacu pun tengen yang siang, dia tak berdosa. Lagu lamun semamak terjahat, melakukan kesalahan-kesalahan, maka tidak berdosa, minta untuk diceraikan. Maknanya niki. Dinara kesalahan semama, ampun dengan yang siang doang, maka haramlah atasnya mencium bau surga. Dia mau ya ragin ngambu surga senina sing nontan. Semama sabar, semama pecu, salatnya bagus, nafkahna rezeki ara, duit mana duit biang sekedip mana sekedip biang. Si penting tahun berbagi ti pada senina. Pokna ia senina ngendeng siang ti paling semua masak wah bagus nu. Ya senina dik na bakal mau nyium bau surga. Ngambu surga apa lagi kita mah. Ngambu surga, bau surga, ciuman apa mencium bau surga dik narak baik kita mau. No tok surga misalkan di Mataram, datang itu wah ambu senghen. Ditemu dengan wah kaget si harumnya surga akan masuk surga. Lamun nina singen yang talak, singen yang cerai tanpa alasan yang sebenarnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan warid
warid hadis kan, misalnya hadis itu datang dari Nabi. Daripada Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, aku melihat ke dalam neraka waktu Isra Mi'raj. Aku lihat akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Di surga neraka nu luian baik ku kita. Sekit banding sekian dengan ini doang luit di neraka nu. Di saat Rasulullah Isra Mi'raj lalu diperlihatkan oleh Allah tentang siapa yang ada di dalam neraka itu. Bermula yang demikian itu pun yang kedengar luit dengan ini jadi isi neraka nu berembik. Yang demikian itu dengan sebab tiada ikut taat bagi suami mereka itu. Sehingga ia dia patuh, dia taat, dia peju di balik, dia semama. Dan kebanyakan tabarruj. Apa itu tabarruj? Artinya apabila menghendaki ia keluar pada rumahnya, ini saya memakai ia kemagahan. Ada tabarruj napa? Lamun nemiri sugu dengan ini pilih pakaian sebagus-bagus. Pun semakin ingas ruana. Pun megah ruana, gagah ruana, hebat ruana, cantik ruana. No ditabarruj. Kemegahan akan kainnya. Dan berhias ia daripada membanyakkan ia akan dirinya dan keluar ia memberi fitnah akan manusia. Jadi apa makna lagi? Ketika dengan melakukan seperti itu, tabarruj tadi itu, bermegah-megah itu adalah kita sebagai istri dengan sakjari seninak ni mun lalu sugul dengan izin suami, maka jangan memperlihatkan pakaian yang bermegah-megah untuk tidak mengundang fitnah-fitnah orang lain. Dik menjadi rawas dengan, dik menjadi pembicaraan dengan, mun terlalu jokbi tengah itu pakaian sak berlebihan. Jadi berembi, gaduh pakaian sak wajar-wajar saja. Kalau mau coba diseriuk ni kelian, di mudah-mudahan masih kerja kedatang siku dengan dumas. Ini berlebihan ni. Jadi lamun tengah milih menghindari fitnah dari orang lain dan menghindari berpakaian berlebihan terhadap orang lain, maka tampillah sesederhana mungkin. Walaupun kita nanti ketemu dengan orang lain dengan penampilan yang sederhana, tidak akan mengundang fitnah dari orang lain, tidak mengundang pembicaraan orang lain terhadap kita. Mungkin itu bagus untuk gawe dengan lain sida kita iya, parana itu lengi. Begin lalu mejang no. Begin lalu kita ingin jual diri macam-macam. Nah, menghindari fitnah, maka kita disuruh sederhana dalam berpakaian dan sebagainya. Dan jikalau tiada ditakdirkan sejahtera, ia akan perempuan itu pada dirinya niscaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripada sejahtera kena ni. Saya ulangi ini. Maka jikalau tiada ditakdirkan sejahtera, ia perempuan itu pada dirinya, apa arti ditakdirkan sejahtera? Ini kaitannya dengan qada-qadar. Kembali kepada ketentuan Allah. Lamun Allah wahjir yang tengah ni miskin, mohon maaf miskin misalnya, ya sudah kita terima ke keadaan miskin. Lamun Allah jarang ni terlebih sekedi, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kondisi apa jak terdait na bagus na dia bagus, kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu taala. Jadi bagian yang ngalik ketentuan itu adalah hidup sejahtera misalnya. Niscaya ia tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Jadi berpikir lamun tersejahtera tipak dengan lain sejahtera, mun Allah memang berkehendak sejahtera
dengan lain sejahtera, ita pun mungkin ticana ita sejahtera. Lagu ita tendik icana sejahtera dengan lain sejahtera, itu memang kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, niki sikapnya dengan Nina menghadapi kondisi kehidupan dalam rumah tangganya. Bermula perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya. Dengan Nina sugul ngalik balik, keluarganya berketuan, kemana engkau hendak pergi? Terketuan, oh kamu bagus tu pakaian bintu, mila ku kita ngadu baju semeni tampang segini, tumben baik ku kita kamu ngadu sandal si bagus gini, tumben baik ku kita ngadu jilbab si bagus gini, bikin aning bi, terketuan si keluarganya. Hanya oleh ahlinya, kemana engkau hendak pergi? Maka jawab ia, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit. Oh, aku lalu berjenguk je ke rumah sakit. Rumah sakit kota, ada sahabatku yang sakit, yang kalau tidur, aku besuk. Atau aku hendak mengikut jenazah. Atau ndek aku lalu ada sahabatku meninggal, tu betul layar, aku lalu ngantarnya Joko kubur. Maka menyatalah salah dengan firman Allah itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan akan tangannya. Berperhatian ini. Maka menyata salah dengan perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan akan tangannya. Mengeluarkan akan tangan. Ongkatnya ya tentu jin lalu jenguk dengan sakit. Ongkat niat tentu jin lalu ngikuti keluar dengan sahabatnya lalu mati kena ikut tujuh kubur. Tapi dengan pakaian yang bagus tadi itu dia menggunakan kesempatan untuk menampilkan pakaian keadaannya dengan lain. Jadi ada niat nanti kena. Ada niat nanti kena yang menyebabkan dia ditipu oleh perbuatan syaitan. Lalu kamu tuduh jenguk dengan sakit sahabat, jepiak jadi alasan untuk lalu kondisi bagus-bagus, bisikan syaitan. Nah, munara bisikan-bisikan syaitan lalu terjadi seperti itu, maka bagi wanita yang solehah itu tidak akan melakukannya. Ini agak belo cerita penjelasan sedikit. Jadi ini menyangkut tentang niat dengan niat ketika kesempatan arak lalu ketujuh itu, walaupun terketuan si keluarganya, bagus niatnya, bagus jawabannya, bagus miliknya. Lalu di balik itu ada niat-niat yang tidak baik. Nah, wujud arak niat tidak baik itu adalah akibat dari tipu daya syaitan terhadap wanita itu. Saya kira niki insyaallah jemaah lanjutan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa melanjutkan pengajian kita dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam rumah tangga kita sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kita masing-masing. Tidak hanya istri, tetapi kita pun juga sebagai suami juga menjadi suami yang bertanggung jawab baik secara materi ataupun non materi, sehingga tidak hanya kita bisa menyalahkan istri, tetapi mari kita sama-sama saling memperbaiki dengan sebaik-baiknya antara istri dengan suami, antara suami dengan istri, saling memahami dalam tugas dan tupoksi kita, fungsi kita di rumah tangga kita. Saya kira demikian, mari kita tutup pengajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan iringan niat, mudah-mudahan keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kuburnya
ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, kuburnya dijadikan taman-taman surga, amal ibadah masa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan bisa melakukan sesuatu yang terbaik, bisa memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bekal kita, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti dengan seluruh keluarga kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuril 'ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Li walidayna wa jami' ahlina syai'un lillahi lahumul Fatihah. Demikian apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.